Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Ini adalah Infinix Note 30 Pro. Di video gue kali ini, gue mau ceritain pengalaman gue setelah kurang lebih ada 2 mingguan nih. Infinix Note 30 Pro ini udah sama gue. Udah banyak hal yang udah gue temuin di HP ini. Jangan skip video ini ya, siapa tahu ada hal yang kalian butuhkan nih. Ya udah, sebelum masuk ke video reviewnya, ya udah seperti biasa kita opening dulu. Langsung aja hal yang paling mendasar dari HP ini itu adalah warnanya. Yang punya gue ini kebetulan ngejreng banget ya, warna gold, tapi bisa berubah warnanya sesuai kondisi kita ngelihatnya. Jujur, bobot dari HP ini tuh lumayan berat di tangan gue. Beda sama HP-HP lainnya, dan buat feel genggamannya itu berasa kaku. Agak kurang terbiasa sih gue. Karena desain yang dibawa dari si Infinix Note 30 Pro ini serba kotak deh pokoknya. Begitupun dengan casing yang dikasih dalam paket pembeliannya. Bentuknya itu hard case kotak juga. Jadi kalian harus membiasakan diri sedikit aja sih kalau kalian biasa pakai HP yang bertipe curve bagian belakangnya. Belum lagi bagian bump kameranya yang terlihat lebay gitu, gede, lebar-lebar gitu. Dan penempatan setiap lensanya agak sedikit jauh jaraknya dari satu lensa ke lensa lainnya. Kalau menurut gue sih agak terlalu mencolok banget sih. Atau Infinix mau kasih ciri khas gitu. Kalau orang ngeliat kan ya pasti udah tahu tuh, itu sampai apa? Infinix. Oh iya, Infinix itu. Tapi beda halnya dengan bagian layarnya. Untuk keempat sisi bezelnya itu udah simetris. Kita nggak disajikan lagi dagu tebel kayak HP 2 atau 3 jutaan lainnya. Feel ngeliatnya jadi berasa kayak HP-HP flagship gitu. Layarnya juga udah berpanel AMOLED dan punya refresh rate sampai 120 Hz. Tapi kita dikasih pilihan sih, bisa settingan secara otomatis atau manual antara 60 Hz, 90 Hz, dan 120 Hz. Jadi bisa nggak makan banyak daya baterai sih. Layar Infinix Note 30 Pro ini entah kenapa pas gua buat nonton sebenarnya ya cakep-cakep aja sih. Berasa ngegonjreng dari tone warnanya. Tapi beda halnya kalau kita buat edit foto atau video, kalian harus berhati-hati nih. Karena layar itu ngebus saturasinya tinggi banget. Jadi penyesuaian warna harus kalian perhatiin. Jangan sampai setelah kalian edit foto di Infinix Note 30 Pro ini udah pas, terus ketika dicetak warnanya meleset atau burik malahan. Belum lagi buat settingan brightness-nya di handphone ini agak sedikit ngaco sih. Pas kondisi gelap, settingannya itu berubah jadi terang banget. Kayak belum bisa menyesuaikan gitu. Belum lagi ketika kita buka aplikasi kamera bawaannya. Sumpah deh, udah pasti ketika kita buka aplikasi kamera bawaannya itu brightness-nya itu langsung terang banget. Jadi kayak bisa jadi buat center malam-malam gitu. Mungkin nanti dengan update software ya bisa teratasi sih. Terus buat speakernya menurut gue udah cakep. Dual speaker yang dituning sama JBL bikin HP ini jadi HP dengan speaker terbaik di kelas 2-3 jutaan. Belum lagi fitur-fitur kayak NFC, jack audio 3,5 mm, dan triple slot SIM card itu masih tersedia juga ya di Infinix Note 30 Pro ini. UI-nya sendiri sekarang udah di XOS 13 berbasis Android 13. Dan percayalah, XOS 13 kali ini menurut gue lebih friendly aja gitu daripada XOS generasi sebelumnya. Terus kita bahas ke performa gamingnya ya. Secara angka sih, kalau spesifikasi dari Infinix Note 30 Pro ini, dia pakai chipset dari MediaTek Helio G99 dan punya RAM sebesar 8GB dan internal memorinya 256GB. Internal memorinya ini udah bertipe UFS 2 ya, jadi pengoperasian HP ini udah bisa satset-satset deh. Ibaratkan kalau di PC itu dia bukan pakai harddisk lagi, tapi dia udah pakai SSD. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Infinix Note 30 Pro ini. Sebenarnya video tes gamingnya sih udah tayang juga di channel gue. Di situ udah gue jelasin selengkap-lengkapnya tentang main game di Infinix Note 30 Pro ini. Kalian bisa cari aja di channel gue ya. Terus gyroscope di Infinix Note 30 Pro ini juga udah ada ya secara hardware ya. Ingat, secara hardware. Jadi buat kalian yang biasa main game pakai gyroscope itu udah pasti nyaman banget. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung ke santai-santai aja sih. Gue nggak nemuin panas yang berlebihan di HP ini pada saat gue main game. Belum lagi baterainya ini tergolong yang lumayan irit daya. Tapi dengan catatan, kalian nggak bisa geber HP ini di settingan push rata kanan. Settingan bawaannya aja sebenarnya udah cukup sih. Sebagai contoh aja, gue tes main Mobile Legends nih.
HP ini bisa disetting di grafik ultra dan frame rate-nya super, alias sudah bisa di 90 fps loh. Game MOBA kayak gini buat Infinix Note 30 Pro sih anteng-anteng aja sih. Dengan PD-nya sih dia bisa santai tanpa ada penurunan FPS. Terus main CODM di settingan bawaannya juga bisa kasih kita di 30-40 fps-an. Mainnya nyaman, nggak ada rasa nge-lag sedikit pun. Terus main game bola macam FIFA 23 ini juga masih playable banget di settingan medium. Pergerakan bolanya smooth dan suhunya juga masih aman banget. Dan gue juga tes main PUBG Mobile, settingan yang bisa dipakai di Infinix Note 30 Pro ini di Smooth Ultra aja ya. Gue main sekitaran 20 menitan lebih, nggak ada sama sekali tuh gue nemuin frame drop, dan keadaan HP-nya pun masih anget-anget aja. Main settingan Smooth Ultra nyaman banget, walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit lebih, baterai berkurang 6% aja. Terus gue geber main Genshin Impact, gue setting push rata kiri juga masih cukup playable dimainkan. Paling sedikit ada frame drop sih kalau emang kita bener-bener lagi banyak musuh kayak gini. Tapi di game Genshin Impact ini buat suhu dari Infinix Note 30 Pro udah lebih ke arah panas ya. Menurut gue hal yang wajar sih, karena gamenya pun emang tergolong game berat. Jadi kesimpulannya buat performa game, asal kalian nggak neko-neko soal settingan grafik dan nurut aja di grafik bawaannya ya, HP ini udah masih cukup aman banget buat dimainin. Dan baterainya pun nggak boros-boros amat sih. Ngecasnya juga udah cepet, dayanya udah di 68 watt. Dan nggak cuma itu sih, Infinix Note 30 Pro juga udah support wireless charging sampai 15 watt. Kita juga dikasih wireless charging pad-nya di paket pembeliannya loh. Belum lagi fitur kayak bypass charging buat kalian yang main game sambil colok charger itu udah aman banget. Dan fitur reverse charge layaknya Infinix Note 30 Pro kita bisa jadi power bank. Dimana HP yang punya fitur tersebut cuma ada di HP kelas flagship punya. Jadi ya, Infinix Note 30 Pro udah paket lengkap banget sih di kelas harganya. Terus gue tes juga buat performa fotografinya nih di Infinix Note 30 Pro ini yang jadi salah satu nilai jual utama buat Infinix Note 30 Pro ini ya. Secara angka sih Infinix Note 30 Pro ini punya kamera utama itu beresolusi 108 megapiksel dengan sensor dari Samsung SK5J ya. Dan punya dua kamera gimmick, yang satu kamera bokeh dan yang satu kamera makro. Yang menurut gue ya gimmick aja sih dan mubazir sih menurut gue. Anehnya kenapa nggak dikasih kamera ultra wide aja gitu biar lumayan kepake. Terus kamera depannya punya resolusi di 32 megapiksel yang udah punya flash LED di bagian depannya. Menurut gue dari hasil foto di Infinix Note 30 Pro ini kelihatan oversaturated banget ya. Di foto tanaman ini tuh warna aslinya tuh nggak seijo ini. Gila sih ini terlalu over banget untuk saturasinya. Tapi bagi sebagian orang ada juga sih yang suka dengan hasil foto yang ngeboost saturasinya kayak gini. Buat diupload ke sosmed sih katanya berasa ngejreng gitu. Tapi giliran kita foto ke arah landscape atau ke arah langit-langit buat hasilnya itu agak mendingan sih. Yang nggak terlalu over saturasinya, walaupun masih sedikit beda sama keadaan aslinya. Hasilnya menurut gue udah oke-oke aja. Highlight-nya udah cukup, tapi shadow-nya masih agak sedikit over. Jadi berasa kayak ada kabutnya gitu. Tapi beda halnya ketika kita foto objek nih, hasilnya itu perfect, sesuai. Ketajamannya oke, dynamic range-nya juga udah cukup, dan warnanya juga terlihat natural. Foto selfie-nya juga berasa pas, nggak terlalu oversaturated, jadi berasa natural, tapi masih dalam bentuk AI ya. Terus buat foto malamnya hasilnya ya sewajarnya HP 2 atau 3 jutaan yang lainnya sih. Untuk night mode-nya ya udah pasti overexposure, tapi untuk detailnya masih cukup terjaga sih. Hasilnya juga nggak burik-burik amat, masih keren lah buat di-upload ke sosmed. Kalau buat videografinya di settingan 1080p sih masih cukup baik sih. Walaupun mikrofon di HP ini cuma sebiji aja, jadi buat suara yang dihasilkan agak sedikit mendem gitu. Di Infinix Note 30 Pro. Kalian lihat ya, nih. Kita lihat yang hijau-hijau. Kalau gue lihat secara langsung di layarnya ini, apa ya? Kayak agak lebay banget saturasinya. Tuh. Hijaunya tuh hijau banget, tapi gue belum lihat langsung di monitor sih. Warna hijaunya hijau banget gitu. Tuh. Warna hijau.
Oke, kestabilannya kalian coba lihat. Kayaknya sih stabil banget sih ya. Dan kita landscape ke langit-langit. Tuh. Oke. Nih, gue jalan dan audionya juga kalian bisa dengar. Stabil. Oke. Nah, kalau ini di 1080p 60 fps-nya, tapi kita nggak bisa mengaktifkan fitur mode stabilisasinya. Jadi kayak agak geter-geter jitter gitu, kayak gempa. Tuh. Tapi untuk kualitas warna sih ya sama aja sih kayak yang 30 fps. Tapi lebih smooth sih, untuk lebih halus gitu pergerakannya. Karena dia di 60 fps. Tapi kalau dibuat jalan gini ya jitter kayak gempa. Oke, jadi ini yang 1080p di 60 fps. Oke. Dan ini perekaman video untuk kamera depannya 32 megapiksel, 1080p 30 fps, mode stabilisasinya on. Tuh. Jadi ini mode stabilisasinya on. Kalian lihat untuk ngevlog kayak gimana? Jaraknya setangan gua aja sih. Tuh. Kakak, Hah? coba Kak, lihat Kak. Apa? Tuh. Kalau lihat langsung di sini sih cakep sih kualitas gambarnya. Tapi overall untuk performa kualitas kameranya sih boleh dibilang ini masih objektif ya. Buat sebagian orang itu ya masih suka aja yang hasil kameranya itu yang oversaturated buat tampil di sosmed itu ngejreng gitu. Tapi sebagian orang kayak gue juga ya agak lebay gitu. Oversaturated banget, tapi ya buat kualitas fotonya sih ya masih cukup baik sih. Dari keseluruhan menurut gua Infinix Note 30 Pro ini udah yang paling bener kalau kalian incer HP 2-3 jutaan. Karena belum ada brand lain sampai saat video ini rilis yang punya fitur dan power yang se-ekstrim Infinix Note 30 Pro ini di kelas harganya. Harganya sendiri udah di 3 jutaan kecil ya, dan saat video ini dirilis, Infinix Note 30 Pro ini ya ada yang namanya goib gitu. Buat di pasaran tuh ya goib gitu deh. Kalaupun ada harganya udah pasti itu naik 200-300 ribuan sih. Itu yang gue lihat di info-info komenan kalian sih. Jadi kalau dari gue gas aja sih. Kalau kalian lagi mau upgrade HP kentang kalian. Ya udah segini dulu aja yang bisa gue bahas 2 minggu bersama Infinix Note 30 Pro ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye bye.